Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Holly Anugrah Patricia Silayan dari Kelautan 2021. Dengan ini, saya ingin menjelaskan mengenai praktikum penginderaan jarak jauh. Hal ini sebagai, tugas akhir untuk memenuhi responsi dari praktikum penginderaan jarak jauh. Baik, mungkin sebelumnya, saya izin untuk share screen. Ya, jadi penginderaan jarak jauh ya mengenai jadi kita selama praktikum PJJ ini ada 4 modul, yaitu ada pengenalan dan pemetaan laut, ada koreksi radiometri, koreksi geometri dan juga ada, suhu permukaan laut. Nah, yang pertama ini adalah penginderaan jarak jauh, pengenalan dan pemetaan laut. Ya, jadi, seperti yang kita ketahui untuk PJJ atau penginderaan jarak jauh adalah teknologi yang memungkinkan pengamatan dan analisis lingkungan dari jarak jauh. Dalam konteks kelautan, penginderaan jarak jauh digunakan untuk memetakan dan memantau kondisi laut, ya, bisa jadi, arus, suhu, dan juga ekosistem. Nah, teknologi ini membantu memahami dan mengelola sumber daya laut secara lebih baik. Nah, untuk modul pertama ini mengenai pengenalan dan pemetaan laut, itu ada beberapa metode yang kita pelajari, salah satunya ada download. Yang pertama adalah dari download citra, kemudian penggabungan band, dan juga ada reading data value. Ya, itu digunakan untuk mengetahui jarak dan juga mengetahui luasnya. Next. Nah, yang kedua, di modul kedua ini ada koreksi radiometri. Nah, yang pertama ada dari kalibrasi sensor, ya, itu koreksi radiometri melibatkan kalibrasi sensor untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan konsisten. Yang kedua ada normalisasi atmosfer, yaitu proses untuk menghapus efek atmosfer seperti hemburan dan serapan agar data murni permukaan dapat dianalisis. Kemudian ada peningkatan kontras, yaitu koreksi radiometri juga dapat meningkatkan kontras antara fitur yang berbeda sehingga memudahkan interpretasi data. Dan juga untuk materi modul 2 ini itu, meng membahas, metode seperti memeriksa nilai atmosferik, bias citra, penyesuaian histogram, dan juga pengecekan data penyesuaian histogram. Next, di modul ketiga ada koreksi geometri. Nah, ini dibagi jadi 3, ada distorsi citra, penyelarasan citra, dan georeference. Untuk distorsi citra itu, sering mengalami distorsi karena rotasi bumi, kemiringan sensor, dan juga efek topografi. Sedangkan untuk penyelarasan citra, jadi untuk koreksi geometri ini tuh dapat menyesuaikan citra untuk menghilangkan distorsi dan menyelaraskan fitur dengan lokasi di permukaan bumi yang sebenarnya. Kemudian untuk georeference, yaitu menghubungkan citra dengan sistem koordinat geografis yang memungkinkan analisis spasial dan integrasi dengan data lain. Untuk koreksi geometri ini ada metodenya itu ada memeriksa citra, ada warp, atau reprojection, dan juga overlay citra. Kemudian untuk modul yang terakhir ada suhu permukaan laut, jadi ada pengukuran, pemantauan, dan juga aplikasi. Nah, untuk yang pertama itu kita bakal melakukan pengukuran. Jadi satelit itu PJJ ini dapat mengukur suhu permukaan laut secara akurat dan mencakup area yang luas. Kemudian pemantauan atau monitoring, yaitu data suhu permukaan laut digunakan untuk memantau pola cuaca dan iklim serta mendeteksi fenomena seperti El Nino. Kemudian untuk aplikasi, informasi suhu permukaan laut berguna untuk berbagai tujuan seperti penangkapan ikan, transportasi, dan kegiatan kelautan lainnya. Untuk suhu permukaan laut ini memiliki 3 metode ya teman-teman. Jadi untuk metode yang pertama ada download citra suhu permukaan laut, kemudian menampilkan citra suhu permukaan laut level 2 dan ada analisis spasial suhu permukaan laut. Nah, aplikasi PJJ di laut itu tuh buat apa aja sih? Jadi bisa ada 4, ada pemantauan ekosistem, manajemen perikanan, kontrol pencemaran, dan juga navigasi maritim. Untuk pemantauan ekosistem itu juga bisa dilihat dari tropical ecosystem, yaitu ada padang lamun, terumbu karang, dan juga ada mangrove. Kalau manajemen perikanan bisa melihat stok ikan, ya stok assessment pokoknya. Untuk kontrol pencemaran dapat mendeteksi dan memantau pencemaran minyak, tumpahan bahan minyak, dan juga polusi lainnya di laut. Kemudian ada navigasi maritim ya untuk kapal gitu ya, informasi tentang arus, gelombang, kondisi cuaca untuk navigasi yang lebih aman. Next, nah ini ada proses pengolahan data penginderaan jarak jauh, yaitu ada 4, ada akuisisi, yaitu dari pengumpulan data, pemrosesan, itu jadi yang 4 tadi ada koreksi radiometri, geometri, kayak gitu. Terus dari analisisnya, itu kita bisa interpretasi dan ekstraksi informasi yang relevan dari data yang telah diolah. Kemudian untuk aplikasi, yaitu penggunaan informasi yang tadi setelah kita proses dan analisis untuk, apa ya, untuk tujuan praktis seperti pengelolaan lingkungan laut, gitu. Nah, tantangan dan peluang penginderaan jarak jauh ini yang ada 3, ada akurasi, itu harus meningkatkan akurasi data melalui perbaikan sensor dan algoritma. Yang kedua ada resolusi spasial, yaitu mengembangkan sensor dengan resolusi spasial lebih tinggi untuk memetakan fitur yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga ada integrasi data, yaitu mengombinasikan data penginderaan jarak jauh dengan sumber data lain untuk analisis yang lebih komprehensif. Nah, untuk kesimpulannya dan juga saran ke depan, yaitu penginderaan jarak jauh ini telah menjadi alat yang sangat berharga ya dan dapat digunakan untuk mempelajari dan mengelola lingkungan laut dengan kemajuan teknologi peluang untuk memanfaatkan penginderaan jarak jauh dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang akan terus meningkat dan berkelanjutan. Nah, penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti meningkatkan akurasi data,
resolusi spasial, dan integrasi dengan sumber data lainnya. Kemudian untuk kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan industri akan memainkan peran penting dalam mewujudkan potensi penuh penginderaan jarak jauh di bidang kelautan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.